Halo, hari ini kita kedatangan Revo Absolute ya. Keluhannya berasap putih ya. Kita coba hidupkan. Kita posisioner ya. Mengeluarkan asap kepala kita juga. Makan ya. Ini kemungkinan ring olinya ya. Untuk ring kompresinya masih bisa untuk menghidupkan mesin. Ring olinya mungkin udah menyusut, kraket juga. Ini awalnya pernah turun mesin, diganti piston oversis, tapi kemudian katanya setelah sebulan berasap lagi ya. Kita coba, ownernya minta ganti blok sekalian, blok sama pistonnya, mereknya NPP ya. Udah dibeli, tinggal kita pasang. Langsung saja kita proses pemasangannya. Kita bongkar dulu bodi-bodinya ya. Kita lepas bodi-bodinya dulu ya. Kita lepas dari keranjang barangnya, kemudian bodi belakang dekat jok, kemudian bodi samping kanan kirinya ya. Kita lepas menggunakan obeng plus. Kalau misalkan susah bisa dikombinasikan dengan obeng ketok ya. Kemudian kita lepas karburatornya ya. Ini yang bawah aja. Kita lepas dan ice-nya. IS kemudian ya murnya bautnya pakai kunci 8. Kalau yang atas kita bisa dorong aja selongsong gasnya ya. Kita tuk kiri ya. Kita kendor di sana ya. Kita tutup kerannya, kita buka bautnya aja ya. Jadi bautnya rawan selek ya ini. Kita ambil orinya yang kali jatuh ya. Kita pisahkan dulu. Ambil bautnya satu. Nah, kendorkan saluran ke filter ya. Kenapa yuk?
Fotonya kaya malah di mati. Mati di mati. Ganti blok. Ganti telepon, ganti gas. Iya. Nah, lepas coknya ya. Ini mata ini mata. Kemudian kita lanjut lepas perangkat knalpot ya. Kita kendorkan dulu baut-bautnya. Ini yang di tengah menggunakan kunci T nomor 12. Untuk yang di belakang bautnya menggunakan kunci T nomor 12 juga. Untuk murnya dia pakai kunci pas nomor 13 ya, agak gede dikit. Kemudian untuk yang depan dekat dengan silinder head ya, itu menggunakan kunci nomor 12 juga. Karena posisinya sempit, saya menggunakan kunci shock nomor 12 yang drive seperempat. Kita kombinasikan dengan T-handle ya. Kita lepas mur dan bautnya yang sudah kendor ya. Kemudian kita lepaskan baut footstep tengah ya. Ini menggunakan kunci nomor 12. Jumlahnya ada 4 biar knalpotnya bisa keluar ya. Kemudian kita bisa lepas knalpot dari unitnya ya, dengan cara digeser-geser sampai bisa keluar ya. Kemudian kita bisa lepaskan jalur selang ais ya, yang selang kaku. Ini yang depan pakai kunci T8, kemudian yang belakangnya juga sama. Kemudian untuk pegangan koil, kalau misalkan mengganggu saat penarikan selang yang karet, bisa dilepas saja menggunakan kunci T8. Kemudian kita lepas selangnya ya, biar kita bisa lepas blok karena kita mau penggantian blok. Kemudian kita lepaskan cover silinder headnya ya. Ini ada 2 baut menggunakan baut model L. Kita buka pakai kunci L nomor 6 ya, yang atas dan bawah. Ini hati-hati karena lawan selek, kita masukkan sampai penuh baru kita putar ya. Setelah terlepas bautnya atas dan bawah, kita bisa tarik aja. Kalau misalkan keras, hati-hati, sini ada silnya ya. Kita topin ya. Ini karena nggak ada lubangnya, kita masukkan gigi 1, kemudian putar-putar lewat roda aja ya. Ini gigi 1, kita putar di kayak seperti ini ya, nariknya. Putar. Nah, kan oke. Kita lihat sampai posisinya top ya. Nah, naik, kemudian top. Udah cukup top ini. Oke, ini sudah posisi top kompresi ya. Cirinya gigi sentrik yang ada di depan, titiknya menghadap ke depan, kemudian locker armnya dia tidak menekan atau keadaan bebas, artinya klepnya dia posisi tertutup, dan juga titik yang di magnet mengarah pada posisi T ya. Oke. Kemudian kita buka sedikit karetnya ya. Ini mau buka baut sentrik ya. Ini pakai kunci nomor 12. Kita tembak aja pakai impact biar gampang. Tuh timingnya. Kemudian kita lepaskan tusuk satenya ya, murnya ya maksudnya ya. Dulu. Kemudian kita lepaskan baut panjang yang ada di dalamnya ya. Ini menggunakan kunci shock nomor 8. Kita lepaskan, jumlahnya ada 2, yang atas dan bawah.
dengan lancarnya. Kita lepaskan mur ancer yang sudah kendor ya. Kemudian ini hati-hati ada ringnya ya, kita lepaskan. Kemudian kita pisahkan silinder head dengan silinder bloknya ya. Kita tarik aja. Kalau misalkan keras atau susah, kita bisa congkel pelan-pelan aja menggunakan obeng min yang besar. Tarik ya. Ini nyangkut filter. Ya terlepas ya. Nah, Ya, ini nggak masuk ya. Oke. Kemudian kita buka. Ini biar ya enggak. Sini. Nah, congkar aja. Bukanya. Ya, gede. Kita lepasin dulu. Kita kendorin aja dulu biar gampang. Nah, dan yang ini juga dekat bodi ya. Nah, kita congkel dari sana. Nah, tarik. Nah, lepas ya. Rollnya aja tinggal besi kayaknya ya. Katanya ganti baru ya. Nah, gini. Ini baru pemangsane. Pusi wepan. Sampai wingi kok wis kaya kowe. Oke. Cek pendornya. Pendornya satu. Oh. Oke, pendornya oke ya Mas, ada depan belakang. Oke, itu yang satu. Oh, ring. Ring. Oh, awal. Ini gua apa sih? Pin double belakangnya jatuh ini ya. Hati ini jangan sampai hilang. Ini pasang aja. Ini biar nggak lupa. Kita cek ya. Balik. Oke, bener. Kita cek setangnya. Masih bagus kayaknya, kanan kiri masih normal ya.
kalau ke yang kanan kiri, depan belakang masih seret. Untuk pembakaran dia bocor ke belakang ya, nih kotor, seperti digoreng ya, coklat-coklat. Oke, kita ini lepaskan pistonnya. Ini dari sana aja biar gampang ya tangannya. Nah, pasang dulu laknya ya biar gak mencelat masuk. Gede ya, gede ya, ini aja deh. Nah, kasih kain. Posisinya yang menyulitkan ya, pas posisi tekukannya. Pas posisi sambungannya dia nggak ada ya, ketemu. Tempat pencongkelannya harusnya kan ini lubang ini di sini ya, jadi biar waktu proses selanjutnya biar mudah nyongkelnya ya. Oke, kita pasang ini clipnya ya, kita dorong aja pakai jari aja bisa ini. Dorong pakai kunci T di sana. Nah, udah lepas ya. Ini tadi seperti ini ya. RC NPP sama-sama NPP, tapi ini ya ring olinya macet ya, ya kan, berarti benar dia kompresinya masih bagus tapi ring olinya udah macet ya. Kita nanti cek jalur yang menuju punggung piston normal atau enggak. Ini masih span ya. Ini cuma ganti rantai keteng aja sama rollnya aja, kemungkinan bisa halus. Kita bersihkan dulu ini. Dan kita cek kebocoran area ruang bakar ya kalian. Kita kasih oli. Jarang. Las sekali bocor, satunya bocor juga, bocor banget. Askur, kita cek labnya masih bagus atau enggak. Lepas penahan fan ya, kita gini aja. Pas kita kendor, kemudian penahan piringnya ya, penahan noken. Lepas nokennya. Untuk noken masih bagus ya, aman, nggak usah ganti.
piring masih lah, gak tuh ya apa ya, berdecit, masih lancar, gak ada seret-seretnya, nggak ada ya. Nah, ambil untuk menahan pelatuk atau rocker arm. Dan bautnya ini kita tarik ya, ini yang in, bukan aja. Untuk rocker arm masih bisa dipakai lah. Katanya sama tarik. Oke, masih ya, masih bisa dilancar. Oke, ini yang X mantep ya, coba. Nah, kita aja pakai palu ya, keluar. Nah, tuh kita amankan. Misalnya kebalik kayaknya, baliknya ini. Oh, kebalik ternyata rasanya ya, jadi seperti ini. Apa sama aja ini? Coba, ini kayaknya lebih renggang yang ini ya. Ini nanti kita yang renggang yang atas saja. Ini kan seperti ini ya. Satunya kurang. Coba ini balik nggak? Oh, balik juga ini. Balik. Harusnya gini ya. Ini yang renggang, ini yang rapat ya. Pantesan rantai ketengnya kalah ya, berat soalnya. Ini yang X ya, X. Ini tag. Semua.
X ya. Kita pisahkan dulu ya, X ini intek. Inteknya 31, ini 30. Gede ya ini angkanya. Ini tulisannya 31. Para yang exhaust tertulis 30. Kita makan aja. Yang X ya, kita cek bos klepnya bagus atau enggak. Masih bagus kayaknya. Sini. Ya, nih yang in masih bagus juga. Coba cek ketapannya ya. Masih narik nih, saat ditarik dia balik nih kayak gini. Saat ditarik dia vakum ya. Untuk inteknya bagus. Kenapa satu? Nah, Suara itu. kualek tak pere. Kotor banget ini. Yang ini seratnya kurang nyaring nih. Coba vakumnya, tapi masih vakum. Oh, masih vakum ya, masih bagus harusnya. Kalau dibersihin aja sama ganti seal klep biasa standar. Oke, kita kasih ke tukang put. Ini ya, ini untuk benerin ini ya, kasih ke tukang bubut patah, kita cariin. Busi coba kita buka ya, ini kan pakai drat pendek, pakai tap aja. Ini ukurannya M10x1 ya. Nah, tak ulang nih yang kotor. Dia nggak nongol ya, biar sampai nongol. Balik. Ini udah terlalu lama pakai busi pendek ya, jadi dalamnya kotor sampai nggak bisa dipakai busi yang panjang ya.
ukurannya absolute revo. Nah ini baru masuk ini, nah top sesuai. Salah. Kenceng ya. Cemat ya Pak? Bidang 10. Tuh nyandang orang ya. Bersematan lah. Bersematan. Bersematan. Sampai saya sih. Long panjang, no. Ini orang berpunang ya. Masuk ya. Oke. Biar kita bersihkan perpak kertasnya ya, sisanya yang nempel di plat. Kemudian kita bersihkan perpak kertasnya ya, yang di belakang silinder blok ini karena sudah pernah ganti jadi udah nggak ori lagi. Biasanya lebih gampang ya, tinggal kita cutter aja. Tapi kalau misalkan masih baru biasanya susah, kita panasin dulu baru kita ketuk-ketuk kemudian kita cutter ya untuk perpak kertasnya. Ini cukup dipakai cutter aja. Jangan lupa disumbal pakai kain ya, biar kotorannya nggak masuk ke dalam mesinnya. Kemudian kita mau lanjut buka roll keteng yang tengah ya, karena yang penekannya ya, karena yang tengah kan ambrol. Tinggal titik sama mau ngecek tensioner otomatisnya. Kemudian kita lepas pedal persnelengnya ya, kita buka baut menggunakan kunci ring 10. Kita lepas saja, kita lepas pedal persnelengnya. Kemudian kita lepaskan cover gear depan rantainya ya, menggunakan kunci T8. Ini ada 2. Kemudian kita lepaskan bak magnet ya, yang di kiri. Ini bautnya ada banyak ya, kita buka menggunakan kunci T nomor 8. Hati-hati, ini ada yang panjang ada yang pendek ya, kita lepaskan aja, kita perhatikan nanti biar nggak tukar ya saat pemasangan kembali. Saat bautnya sudah terlepas semua, kita bisa ketuk-ketuk menggunakan palu plastik ya biar bisa lepas. Kemudian kita bisa tarik saja ya secara perlahan, jangan lupa di bawahnya dikasih penampan ya, karena ini ada olinya, tapi ini sedikit ya yang sisi bak magnet atau bak kiri ya. Oke, bak magnetnya udah terlepas ya, kita taruh di samping kanan aja. Hati-hati, ini ada kabelnya, jangan sampai putus. Kita bisa ikat bak magnetnya dengan tali rafia ya, kemudian kita ikatkan ke rangka atau bodi. Jadi kita ambil gigi counternya ya, ini asnya dulu kita tarik, kita ambil giginya, kita masukkan lagi, dan ini kita buka ya pakai kunci 14. Kita tahan, kita buka pakai impact aja. Ambil ringnya, kita
Saya pakai tracker nomor 3 ya, yang kasar, sama seperti punya Karisma. Buka, putar ke kanan ya, pelan aja. Buka ternyata. Kita tembak ya. Kita lepas. Ini ininya juga udah habis ya. Untuk pompa oli masih bagus, gearnya masih ada segini. Tapi kalau menekan ketengnya ya, kayak kunci 12. Nah, dicek masih mampu atau enggak ya. Oke, nah, ambil ini ya, rollnya ya udah. Kodenya KWP ya, Vario Absolute Repo sama Blade 110 yang karbu. Ini roll yang tengah, nanti kita pasang. Ini rantai mesinnya. Ini ya, ini pahanya. Dan ini dimasukin aja. Ini bolak-balik sama aja ya. Dan rantai kita ambil. Oh, udah panjang banget ya, kelihatan gini aja. Udah selisih ya. Ini karena as yang tengahnya ini udah aus-aus. Ini yang baru, yang lama. Kelihatan selisih ya. Pelan-pelan. Kan baut sulingan atau penekannya ya. Kunci 14.
Oh, jangan. Masuk ke bawah. Kita bersihkan dulu ini. Cek ya bocor atau enggak. Oh, langsung turun ini. Bocor biasanya. Bocor. Sulingannya udah bocor. Ini bolanya juga udah nongol ya. Udah nggak mau ngepres lagi. Ditiup juga daplong ya. Ganti yang baru aja. Kita los ini. Kita pasang penekannya. Kita baut aja ya. Jangan langsung. Ini harus bisa naik turun ya. Saat kita kencangkan mentok, dia harus bebas ya. Kalau misalkan nggak bebas, biasanya posnya terlalu pendek, jadi dia tertekan ya. Kita ganti penekan, menahan ketengnya ya. Pakai merah, pakai sawah ini juga bagus, ini udah sering pakai saya. Ini sama punya Grand Supra Prapit Supra 25 injeksi juga sama. Nah, kita cek ya. Ditiup dia enggak, itu ya, nggak bisa. Disedot dia bisa. Oke. Terus pakai oli ya. Dia harus nggak masuk. Kalau yang lama tadi dia langsung turun ya, habis. Kalau yang ini kan tetap, ini lama-lama turun, nggak bisa menahan ya. Nah, pasang seperti ini. Karetnya di atas, kita masukkan ini bawah. Kemudian pernya. Kemudian bautnya ya, ini baut yang bawah, jangan lupa ringnya pasang. Cukup. Dan kita isi olinya ya, dia harus tertekan. Kita coba, ada lubang-lubang, kita masukin lubang di sini ya, oli, dan kita tekan-tekan. Dia harus makin kencang ya.
Kalau misalkan nggak bisa, ini dibuka ya kunci 10 nya, biasanya masuk angin buat pembuangan. Mulai keras nih tapi cukup ya sebagai penahan aja ya, jangan sampai naik turunnya tinggi ya, dia cukup segini aja, dia udah keras. Ini juga segini udah cukup, nanti kalau ngepasin kita kendorin aja ya. Kalau mau masang yang depan ini kita simpan buat yang silidernya. Oke, ratengnya udah terpasang, dan kita silinder head kita benerin ya, dan kita bersihkan area squeeze ya. Ini klepnya nanti kita ganti baru, jangan lupa pakai kacamata buat safety ya. Kemudian kita pakai pen remover ya untuk area yang susah dijangkau oleh sikat kawat. Ini area lubang intake dan exhaustnya kotor sekali ya, jadi kita coba pakai pen remover yang di dalamnya kita kosok-kosok sampai kita tunggu berapa menit, dia nanti keraknya bisa ngelupas dan bersih ya. Oke, ini udah saya bersihkan ya kerak-keraknya yang di dalam-dalam. Kemudian setelah keraknya lumayan hilang ya, kita mau sepur aja. Untuk klepnya kita ganti yang baru karena udah terlalu tipis ya. Ini pakai apa ini, piti adanya, sama punya blade 110. Yang in dulu aja. Cek bos klep pakai klep baru ya, normal ya. Biasa kita kasih seal bekas ya ini ya, buat penahan amrilnya biar nggak jatuh ke as. Dan untuk amrilnya buat skor kita kasih yang halus saja. Si oli asnya kita masukkan ya.
masukin. Kemudian selang kita proses manual. Kita masukkan ke lubangnya, kita tahan pakai tang lurus. Nah, dari posisi yang enak ya, segini aja kita putar oli dikit. Kita putar searah aja, arah jarum jam, diangkat kemudian ke bawahnya sambil diputar. Kita tes ya. Bersihkan dulu. Kita tes. Angin, Pak. Ya, kayak gini aja. Kita masukkan bensin. Ya, kita semprot ya. Aman ya. Kita masukkan lagi. Setengah tahun. Udah ya, normal. Tinggal satunya. Abonnya guys. Oke, tinggal skor yang satunya. Kemudian lanjut yang X ya. Kita masukkan. Kita kasih amrel. Pakai yang halus. Si oli di asnya. Masukkan.
Oke, cukup. Kemudian bekas amril yang menempel di katup dan dudukan katup kita bersihkan ya menggunakan bensin. Kemudian kita bisa lap juga. Kemudian kita tes ya. Masukkan bensin lagi. Yang X ya. Mulai habis. Oke, ini udah nggak bocor ya. Udah selesai, udah nggak bocor. Kita lanjut rakit. Oke, lanjut kita pasang ya. Udah di setir, kita lap dulu. Kita pasang klepnya ya. Kita cabut dulu, ini seal klepnya masih nempel ya yang lama. Kita pakai tang aja. Culat satunya. Pas sekali. Pastikan ringnya masih nempel ring bawah. Oke, dan kita ganti seal klep yang baru pakai punya Suzuki Smash. Biasa kita pakai obeng ya, kita masukkan ya, kasih oli, bensin, kita masukkan, kita dorong masuk satunya ya, ini kita masukkan, kemudian kita dorong. Ini udah ya, ini ringnya terpasang. Kemudian kita pasang klep yang in, yang itu yang gede ya. Ini pasang aja, mau dikasih oli juga nggak apa-apa. Dan kita tahan yang ini ya, kasih lembaran. Dan kita pasang pernya. Ini lepaskan dulu kuku macanya atau pengunci klep. Ada 2. Ini jangan lupa ya, yang renggang yang atas kita pilih. Ini rapat, ini renggang, berarti ini yang atas ya. Oke, nah ini atas, pasang aja, pasang retainer atas, kita pasang penguncinya. Kita kasih oli dikit dan kita dorong ya menggunakan kunci nomor 17 biar pas. Kemudian kita kasih lembaran kain. Kita cari posisi yang enak.
dorong. Tuh. Udah masuk ya. Belum. Udah. Tutup. Ini bisa cek ya, tutup aja. Masuknya apa? Satunya. Lab X ya. Satu. X. Kita lepaskan penguncinya. Kita pilih ya, yang renggang yang atas, ini yang renggang, yang rapat. Pasang aja. Pasang pernya, pasang tener atas, pasang penguncinya. Solid dikit dan kita dorong ya. Belum. Sedikit lagi. Numpuk ya. Oke, masuk ke atas. Tutup aja ya. Oke, udah masuk sempurna. Dan ya kita tes ya bocor atau enggak. Kan tadi kita tes. Kita atas posisi klep terpasang sama pernya. Kita kasih bensin. Kebanyakan ya, semprot ya, aman, semprot. Aman. Terus. Aman ya. Angkat dulu. Ini kita pasang nokennya ya. Kita bisa kasih oli ini. Kita masukkan. Nah, kita bersihkan yang tonjolan menghadap ke belakang ya, biar posisi top. Ini ada tekukannya ya, nanti dapat kisentrik. Kemudian pelatuk klep ini kan ada angka ya, besar kecil ya. Ini sebenarnya yang model bulat nggak ada semacam dekompresinya, jadi bisa saling tukar, tapi kita pasang sesuai awalan aja. Ini awalannya tadi yang in gede ya 31, sementara yang X ini 30. Ini tulisannya I semua. Ada yang berapa revo yang udah
ada kode I dan X nya ya, ada juga yang cuma rocker armnya sama-sama bulat sininya. Kalau ada yang kotak berarti dia yang X ya. Kalau sama-sama bulat kita bisa saling tukar, tapi kita samakan sama pemasangan sebelumnya aja. Ini kan semacam remark dari pabrikan ya saat batch produksi. Kita pasang ini, kebetulan tadi yang I-nya 31, kita pasang yang in dulu, kita lepaskan bautnya. Jadi kan kalau pasang sama seperti yang lama sudah membentuk alur dengan nokennya ya, antara roller dan juga tonjokan noknya. Nah, masukkan. Kalau misalkan belum masuk, kita bisa pakai batu baut ya. Ini baut ya, pakai kunci 10, kita bisa dorong ya, putar-putar, cari lubangnya, kemudian pasang. Nah, satunya lagi kita lepas, kasih oli juga bisa. Kita lepas dulu bautnya, penahan pennya ya. Nah, pasang ini buat memudahkan. Yang kita pasang, kita kasih dalamnya bisa. Kita masukkan. Untuk Honda itu gampang ya, nggak seret ya seperti Yamaha. Biasanya kalau Yamaha seret banget. Kita pasang dulu. Kita baut. Kita masuk ya. Kita lurusin dulu. Ini sudah banyak kencang, kita kendorin aja. Kita ganti 9. Dan kita baut. Langsung kencangkan ya, biar nggak lupa. 8. Nah, ya kan. Nanti kita setel di unit aja. Untuk setelannya 0,10 dan 0,10 ya, indexnya sama. Kemudian ini baut penahan. Baut penahan nokennya biar nggak geser ya, sini biar nggak keluar. Nah, jangan pakai kunci T10. Langsung kencangkan. Untuk area head
udah selesai ya, tinggal kita rakit bloknya. Kemudian untuk blok kita ganti yang baru ya, punya NPP. Di video sebelumnya ya kita unboxing. Ini KWP, kemudian pistolnya yang cek. Oke, betul ya KWP. Ini ringnya ya, kita ukur celahnya ya. Ini ring oli, kemudian ini ring tipisnya, dan ring ini yang lebih gelap dan lebih tajam, ring kompresi 2 atau ring sapu. Kemudian ini ring kompresi pertama lebih membulat ya outernya. Kita coba masukkan ke sini ya. Ada celang capnya seperti ini ya, yang kita perlu pernah ukur ya, kalian mau ada unit baru. Oh kecil ya ternyata, kita tes pakai filler ya. Gini ya capnya, ini ada kertas, kelihatan enggak? Nah capnya segini, kita hitung untuk baru itu capnya berapa ya dapatnya. Coba 20 masuk lah. Masuk 30, 25 aja deh, 25 ya. 20 tadi masuk, 25 masih masuk tapi seret ya, berarti antara 20 dan 25, mungkin 23, 0,23 untuk standarnya. Biar standar normal celah ringnya saat dipasang kayak gini biasanya 0,18 sampai 0,32 ya, berarti masih ya, karena masih baru. Kita pasang pennya ya, biar ngukur posisi intern X nya. Ini pistonnya. Klip ambil, taruh sini aja, nggak hilang ya. Ini tulisan in di atas ya untuk Honda, untuk acuannya, tapi kita harus ukur dulu untuk memastikan. Kita mau pasang di kiri, pasang ke kiri, berarti yang kanan yang dimasukin ya, yang ini aja dimasukin. Kita masukin spinnya dulu.
langsung kayak gini aja. Jadi mencelat yang kita tekan ya. Oke, udah masuk tikotnya. Oke, yang ininya biar dapat ya, biar dapat spinnya, biar saat membongkar jelatnya gampang. Kemudian pasang pennya. Cuali dulu seret. Gampang ya, taruhnya up. Oke, dan kita ukur, kita lihat posisi offsetnya ya, bener atau enggak sesuai tanda. Kita nolin dulu. Yang in ya harus lebih pendek dari yang X. Ini yang in. Kelihatan nggak? 30,88 ya, 30,88. harusnya yang X nya lebih ya, lebih dari 30 biasanya ya kan. 31,83, selisih hampir 1 mili ya. Berarti tandanya ini benar ya, nggak bisa pakai acuan, karena diukur pakai sigmat juga sesuai. Yang posisi X nya lebih panjang ya, jadi membentuk sudut offset. Kita ambil pen sama ini dan kita langsung masukkan, kita pasang ke unitnya langsung. Ini ya, ring kompres, ring ya, lupa ya, kita pasang seperti biasa ya, sebagai tanda. Kita membentuk huruf X aja, yang penting tidak saling bertemu ya. Ini kira-kira aja segini, 90. Ini biasanya ya berhasil sih, nggak ngebul. Kalaupun ngebul juga paling awal doang ya, resi beberapa hari juga langsung normal. Ini seperti biasa kita sudah bisa-bisa ya. Ini ring olinya. Ring oli sambungannya menghadap ke atas atau membentuk huruf V. Kita taruh di pojok kiri atas saja. Taruh yang bawah ya. Nah, ini sambungannya ya. Sambungannya di sini. Nah, tahan aja. Kemudian ring kecilnya, ring penghamper. Ini ring kompresi. Ini ring kompresi satu, biasanya berwarna ya. Ini kok sama-sama putih aja. Ini ring kecil. Ring oli berarti yang sini kita pasang sebelahnya aja. Ini bolak-balik sama aja kalau ring oli.
atasnya yang paling bawah ya. Udah, kemudian ring oli yang atasnya tadi sini kemudian sini ya. Kemudian ring kompresi yang dua atau ring sapu, ini warnanya gelap dan sudut outernya itu tajam semua ya, cenderung innernya juga tajam membentuk sudut trapesium kalau dilihat dari segini. Ini tanda N nya di atas biar bisa kita baca. Ini lanjutannya 1 2 3, kemudian yang ini ya harusnya kan sini karena posisi businya di sebelah kiri kan sebelah kanan ya, sebelah sini busi, jadi kita yang akhir taruh sini aja, jadi kita balik yang ring kedua di sini aja, yang pertama nanti di sini. Kita putar. Oke, kita putar sini ya, kemudian sisanya berarti di sini. Di sini kayak kalau diukur secara dimensi lebih kecil ya ring kompresi 1 dibanding ring kompresi 2. Ini huruf N nya taruh di atas, ini cenderung membulat ya yang ring kompresi 1. Kita pasang. Kita atur lagi, ini 1, itunya 2, sisanya oli menghimpit oli ya. Oke, selesai ya, tinggal pasang ke unitnya aja. Kemudian kita pasang perpak kertasnya ya, jangan lupa kita cek windownya udah terpasang atau tidak. Ini udah terpasang, kita masukin aja. Ini tanpa kita lem ya, cukup kita masukin aja. Kemudian kita pasang piston kitnya yang tadi sudah kita rangkai ya, ring pistonnya. Kita masukkan ke dalam. Jangan lupa untuk small end nya atau lubang connecting rodnya kita kasih oli dulu, kemudian kita cek ya sirkuit yang sisi kanannya sudah terpasang atau belum. Kemudian kita dorong aja, masukkan pennya pelan-pelan, jangan lupa dikasih oli. Setelah masuk kemudian kita pasang sirkuitnya ya yang belum terpasang, kita pakai obeng aja. Jangan lupa untuk yang di belakang kasih kain biar kalau misalkan lepas dia nggak masuk ke dalam ya. Kemudian untuk pemeriksaan pen piston yang terpasang dengan baik, kita dorong ke kanan dan ke kiri, dia harus ketahan sirkuit ya. Kemudian kita lepas kainnya, kita periksa dulu posisi ring pistonnya udah benar atau enggak. Kemudian kita juga kasih oli di area piston dan juga pen pistonnya.
kemudian kita pasang blok silinder yang baru, kita masukkan ke baut ancernya ya. Ini kalau misalkan nyangkut, biasanya nyangkut pop filter ya, kita bisa angkat dikit, kemudian kita dorong masukkan. Kemudian kita masukkan piston kitnya ke lubang silinder. Kita miringkan ke atas atau ke bawah ya, biar gampang. Kemudian ujung-ujung ringnya kita masukin dulu. Setelah masuk di atas atau bawahnya, kita bisa goyang-goyang biar masuk ya, goyang ke atas bawah dan juga kanan kiri juga bisa, biar sekiranya masuk nggak seret ya. Kemudian kalau sudah masuk semuanya, bisa kita dorong pelan-pelan ya. Kalau misalkan seret jangan dipaksa, biasanya itu kurang pas ya. Kita masukin setengah dulu, jangan sampai full, karena kita mau pasang rantai ketengnya dulu. Kita masukkan rantai ketengnya ke lubang, kemudian jangan lupa ini roll karetnya ya, kita masukkan, kita tahan pakai jari atau pakai rantainya biar pas di lubang. Itu udah pas, kita masukkan bautnya, kita langsung kencangkan biar nggak lupa ya. Kemudian kita tes pergerakan piston, naik turunnya lancar atau tidak. Kita bisa pasang magnetnya dulu biar gampang ya, sambil putar-putar, putar sambil kita lihat pistonnya naik turun, pergerakannya juga lancar, rantai ketengnya kita tahan biar nggak lepas. Oke, kalau udah lancar berarti udah oke ya. Kita putar-putar ya, ya harus lancar, nggak seret. Kalau pas oli kita lap aja. Nah, boleh seret ya. Ini lancar, aman. Nah, posisi tekan. Nah, tetap di sini ada garis, ada nomor segitiga atau SP menghadap lurus dengan titik ini ya. Posisinya ini udah muncul ke atas ya. Kita pasang bos enter dulu. Ini posisinya nyilang ya, sesuai lubang sini. Tadi kan ini atas bawah ya, ini depannya nyilang. Kemudian kita pasang perpaksengnya ya. Kita pasang aja, ini nggak akan kebalik ya karena bentuknya asimetris. Kita masukkan, tidak usah pakai lem. Kemudian kita masukkan silinder head yang sudah kita rangkai ya, tinggal kita masukkan aja ke unitnya. Jangan lupa ini rantai ketengnya kita masukkan ke lubang. Kalau misalkan seret, biasanya itu yang bikin seret pin dowelnya ya. Kalau udah yakin pas masuk di pin dowelnya ya, lubang pin dowel, kita bisa ketuk pelan aja pakai palu plastik atau palu karet ya, sampai posisi permukaannya itu nempel rata ya. Kalau udah rata, nanti kita purnya kita pasang. Kita pukul secara merata aja ya, kanan kiri biar imbang ya masuknya. Kemudian mur ancernya kita pasang dulu ya. Kita pasang nempel aja, jangan lupa ini ada ringnya. Untuk mur ancer kita coba torsi di angka 16 sampai 17 Nm aja ya ke 4 murnya. Kita kencangkan secara bertahap ya, naik dari 5, 7, 8, kemudian 10 Nm. Kemudian baut yang panjang jangan lupa kita pasang ya, sambil kita kencangkan mur ancernya. Kita juga kencangkan baut yang kedua panjang di sisi dalam. Tapi kalau misalkan kita torsi sebelum angka acuan 16 Nm atau 17 Nm udah sekiranya mau selek ya, sirinya biasanya udah ngayun-ngayun ya. Kalau udah dipaksa biasanya dia malah selek yang di dalamnya, karena faktor umur juga faktor udah di luar pabrikan ya, jadi biasanya lebih rendah torsinya dari spek pabrikan. Kita cukup
berhenti aja, yang penting dia rata ya untuk pengencangannya. Kita kencangkan secara menyilang. Kemudian kita pasang gear camshaft ya, atau sprocket atau gear timing. Kita pasang tempel aja dulu. Kemudian kita masukkan ke cantolannya ya, atau lubang noknya. Kalau misalkan nggak masuk, biasanya itu penekannya terlalu nekan ya. Kita bisa lepaskan baut 14 yang di bawah atau baut 10 yang penampungan oli di sulingan ya. Kita lepas yang bawah aja pakai kunci 14 biar pernya lepas dan rantai ketengnya bisa ditarik dan pas ke lubang poros camshaft ya. Oke, rantai udah agak kendor, kita sudah bisa tarik aja dan kita pasin. Kemudian kita pas-pasin rantainya sampai posisi top ya. Ciri-cirinya untuk gear sprocket posisi top, dia cangkolannya ke depan dan ada garis atas bawah itu angka 1 dan 2 ya. Kalau sudah pas, kemudian kita baut. Langsung pakai impact aja. Kita lepas saja. Kemudian perangkat tensionalnya kita pasang kembali ya. Ini sulingannya kita pasang urutannya itu karet, kemudian sulingan, kemudian per, kemudian ring, kemudian baut ya. Kita pasang, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci shock 14. Kemudian sulingannya kita kasih oli lagi ya. Kalau misalkan kita tekan-tekan dia kencang ya. Kalau misalkan nggak bisa kencang atau ngempos, kita bleeding dulu. Ada baut bleedingnya pakai kunci T10 ya. Kita isi sambil kita tekan, kemudian kita buka bautnya dikit aja sampai olinya keluar. Kemudian kita isi lagi olinya, kita tekan-tekan sampai mengeras ya. Kemudian kalau sudah mengeras kita kencangkan ya baut pembuangan olinya. Lanjut kita pasang klep. Kita pasang dulu magnetnya ya biar gampang. Kita topin dulu, kita putar ke depan. Misalnya ini tak vakuman ya. Nah, vakuman betul. Nah, udah kan? Kita tunggu sampai nekan, narik ke atas, kemudian kita cari posisi topnya. Top di sentrik ya. Udah bebas ini. Ya, kemudian ini menuju ke titik ya. Yang sini ada semacam segitiga. Dan kita setting di angka 0,10. 0,10. Cukup segini. Dan kita kunci. Tarik, oke, tarik keset, ada ngekuk ya, kan.
cek lagi, tarik, ya, dorong, filternya nekuk, udah. Yang ini udah, yang X. Lampunya putar lagi ya, lupa atau enggak. Terdepan. Ini ada vakum ya. Vakum nih. Bunyi. Udah naik X-nya ya ini, dan kita cari tabnya yang depan, magnet udah pas. Oke, jalan udah berubah ya, tinggal kita pasang cover karburator. Kita coba hidupkan, kita pasang gigi hantarannya. Nah, pasang bannya. Ini kita baut ya. Oke, kunci 14. Baik aja. Tahan. Nah, kencangkan ya. Kita pasang covernya, kita ganti pakinya. Lepas. Nggak usah pakai lem ya, pasang aja. Turunnya udah terpasang ya, tinggal masuknya apa. Udah
baut. Suratnya sama semua ya. Kemudian kita pasang baut crankcase bak magletnya ya. Kita kencangkan suara merata aja, gak usah kencang-kencang ya, takut jelek. Kita pasang covernya ya. Ini nanti kita buka lagi buat ngecek jalur oli. Nah, pasang set aja ya. Tes jalan aja dulu. Kemudian kita lanjut pasang karburatornya ya. Kita pasang skep, kemudian pasang jalur cok dan juga jalur bensinnya ya. Kita kencangkan baut 10-nya yang nempel di silinder head. Kemudian kita lanjut pasang jalur ice-nya ya, selang-selangnya kita pasang kembali. Kemudian olinya kita mau ganti ya, untuk perluannya ya Ryan seperti biasa. Nanti ini lubang tap olinya ada di bawah, kita buka pakai kunci 17. Kemudian kita mau semprot dari arah lubang pengisian juga nggak apa-apa, pakai tekanan angin kompresor. Setelah olinya keluar semua, kemudian kita pasang kembali baut tap olinya ya. Kita kencangkan, kita set aja. Kemudian kita isi oli yang baru ya. Saya pakai Evalo Prunner SAE 2040, jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental ya. Yang pertengahan. Ini nanti setelah 2 minggu kita cek volume olinya dan juga tingkat warna hitamnya ya. Kalau nggak terlalu hitam dan juga volumenya masih 800 berarti masih oke ya. Ini juga bisa dipakai untuk acuan setelah teman-teman quarter atau penggantian blok baru ya, dia normal atau tidaknya suatu perbaikan silinder head atau pergantian piston kit ya. Coba kita hidupkan langsung ya. Kita start. Ini engkornya mati ya, engkornya nggak aktif, jadi saya langsung start aja ya. Ini belum saya pasang knalpot, nanti kita pasang knalpot sama cek oli. Kemudian kita cek semburan oli ya yang ke head. Kita hidupkan coba. Nah, atas ini dari sini keluar. Apa teknik? Untuk olinya udah netes. Udah aman, kembali. Halo, ini udah selesai ya, knalpot sudah kita pasang, jalur oli sudah naik ke silinder head ya. Kita coba hidupkan, kita kucing kentakon, kita lihat di belakang ya. Ini knalpotnya agak bocor ya depan. Kita naikkan
RPM nya pelan-pelan ya, aman ya. Coba ada asap putih artinya berhasil. Ini nanti tinggal rayyan 2 minggu, nanti setelah 2 minggu olinya ganti, kemudian oli bekasnya kita ukur kapasitasnya. Kalau misalkan sekitar 800 kurang dikit berarti kok penggantian bloknya berhasil ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.